Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar Bombana Streaming yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa kita harus kunut di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Pertama, karena memang hal tersebut memang ada dasarnya dalam syariat Islam. Karena memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk kunut pada malam-malam terakhir bulan Ramadan? Yaitu untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Di Indonesia sendiri banyak orang yang kunut di mulai malam 17 sampai biasanya ada sampai malam 25, ada yang sampai 28, tergantung kebiasaan kita. Dan memang berbeda-beda madhab. Kalau madhab Syafi'i mungkin ya dia mulai 17. Kalau madhab Maliki, Hambali, mereka mulai dengan malam-malam 15 Ramadan sampai seterusnya. Nah, jadi ada memang malam-malam tertentu di mana kita dianjurkan untuk melakukan kunut. Kapan kita melakukan kunut itu? Apakah setelah sholat tarawih atau sebelum sholat witir? Dalam artian, apakah kita melakukan kunut ini di sholat tarawih kita atau di sholat witir kita? Jawabannya adalah di sholat witir kita. Sebenarnya kalau bercerita masalah sholat witir, di luar bulan Ramadan pun kita dianjurkan kunut pada saat menjalankan sholat witir itu kita kunut juga, tidak apa-apa, boleh. Lebih bagus lagi gitu dilakukan kunut di setiap sholat witir kita, misalnya kalau kita habis sholat tahajud gitu. Karena kan penutup dari salat-salat sunnah di malam di salat-salat malam itu adalah salat witir, dan itu bisa kita lakukan di situ kunut. Apa tak lagi ketika masuk bulan Ramadan, masuk kepada malam-malam yang sudah saya sebutkan tadi, seperti sebagian ulama mulai malam 15 sampai seterusnya, atau mulai malam 17 sampai seterusnya, maka itu sangat disunnahkan. Ya, jadi berbicara masalah kunut ini adalah sesuatu yang memang, dan alhamdulillah di negeri kita ini sudah mentradisi tentunya. Sudah mentradisi. Kemudian juga di sini saya ingin sedikit menyinggung kepada kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika kita diberikan oleh Allah kemampuan rezeki misalnya, hendaknya kita juga mentradisikan diri untuk membagi-bagikan makanan buka puasa kepada orang-orang yang berbuka puasa. Apakah itu kepada tetangga-tetangga kita, atau mungkin kita bagikan ke masjid, karena itu adalah sesuatu amalan yang sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa
yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahalanya orang yang berpuasa. Artinya dia sama seperti orang yang berpuasa. Gitu. Dia dapat pahala puasa juga. Selain dia dapat pahala dari puasanya sendiri, dia dapat pahala dari puasa karena dia memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi ya usahakan kalau kita punya rezeki, punya ini, kita gunakan untuk bagi-bagikan untuk buka puasa gitu di masjid atau kepada tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, yang membutuhkan tentunya. Jadi ini mungkin beberapa hal yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.